Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk, dan kali ini kita mengangkat topik dari ketersediaan stok BBM di Bali. Ya, mungkin ini menarik untuk kita angkat karena di akhir tahun atau beberapa waktu sebelumnya juga memang nampak seperti ada antrean di SPBU. Ini ada apa sebenarnya? Apakah memang stoknya terbatas atau seperti apa? Kebetulan hari ini juga saya diberikan kesempatan untuk mewawancari Pak Ahad Raidi, Area Manager untuk Communication, Relation dan CSA Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo Pak. Ya Pak. Gimana saya panggil Pak Ahad ya? Boleh, silakan Pak. Kabarnya baik ya, sehat ya Pak ya? Baik, sehat. Nah, semoga juga para pemirsa juga sehat kabarnya dimanapun berada. Baik, kita bicara stok BBM, terutama yang bersubsidi kayak ini Pak Ahad ya, untuk di Bali. Gimana sih sampai kondisi hari ini? Jadi kalau kita bicara energi bersubsidi ya, tentu memang kita perlu sama-sama pahami bahwa di setiap liternya ataupun kilogramnya kalau LPG itu ya, ada penyertaan anggaran negara di sana. Makanya adanya perlunya pengawasan lintas pihak, berbagai pihak memberikan atensi untuk supaya itu lebih tepat sasaran, begitu Pak. Jadi kalau tadi sempat disampaikan di awal bahwa adanya antrian, perlu kami tegaskan di sini bahwa memang antrian itu tidak menunjukkan adanya kelangkaan bahan bakar atau produk yang kami layani gitu ya. Tapi yang terjadi adalah kebutuhan akan suatu produk di waktu yang bersamaan. Makanya akan terjadi antrian. Jadi harapan kami masyarakat juga menyikapi antrian itu tidak menjadi kemudian panik dan membeli di luar kebutuhan. Harapannya begitu. Artinya bahwa dalam konteks ini stoknya aman gitu ya Pak Ahad ya? Jadi Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan stok bahan bakar BBM di wilayah Provinsi Bali utamanya itu aman menjelang akhir tahun. Aman dalam artian bahwa produk-produk yang kami distribusikan baik yang subsidi maupun non subsidi itu tersedia dan ada di dua sarana operasional kami. Yang pertama di Integrated Terminal Manggis dan yang kedua adalah di Fuel Terminal Sanggaran. Jadi saat ini memang mungkin terjadi peningkatan aktivitas masyarakat, arus-arus jalur logistik yang tentunya mungkin akan berdampak pada peningkatan konsumsi atau peningkatan kebutuhan yang mungkin menjadikan antrian di SPBU. Jadi tidak menjadi indikator bahwa terjadi kelangkaan atau ada bahkan yang mengatakan ini BBM-nya habis gitu, nggak seperti itu Pak Ahad ya. Cuma kebetulan saja ini ada permintaan yang bersamaan seperti itu ya. Jadi memang supaya tidak ada asumsi yang salah juga di masyarakat ya, bahwa untuk ketersediaan stok tersendiri itu baik yang subsidi maupun yang non subsidi itu aman dengan rata-rata ketahanan stok yang kami miliki di Bali selama 4 hari untuk seluruh produk. Dalam artian selama 4 hari itu ada pengiriman yang dilakukan dari fuel terminal ke SPBU, pun juga ada pengiriman yang diterima di fuel terminal dari kapal tanker dari pengolahan atau pabrik kami, begitu. Jadi kami jamin aman. Nah, memang kalau terkait dengan subsidi ini tentunya Pertamina Patraniaga menjalankan amanah dari pemerintah untuk menyalurkan atau mendistribusikan energi bersubsidi yang ditentukan kuotanya. Nah, kalau masyarakat melihat bahwa ada indikasi misalkan, BBM-nya habis, sebenarnya yang terjadi adalah memang alokasi yang ditugaskan kepada Pertamina itu sudah mendekati akhir tahun semakin tipis karena memang digunakan oleh masyarakat sendiri dari mulai Januari sampai dengan bulan November ini ya, pertanggal 28. Tentunya alokasi kuota yang ditetapkan untuk disalurkan melalui Pertamina ini juga kita jaga agar supaya tetap bisa menyediakan produk-produk subsidi untuk masyarakat yang berhak sampai dengan akhir Desember nanti. Jadi berusaha untuk bagaimana agar sesuai dengan kuota gitu ya istilahnya. Betul, Pak Ahad ya. Betul. Ya, oke, kok menghadapi hari libur dan ini kan Bali biasanya diserbu lah ya. Ada yang bawa kendaraan pribadi, kemudian pesawat juga banyak yang landing di Bali atau berangkat dari Bali. Gimana yang menghadapi? Tentunya momen-momen seperti hari raya, hari besar keagamaan, juga libur anak sekolah. Nah, kebetulan memang mungkin Natal dan Tahun Baru ini biasanya bertepatan dengan jadwal liburan anak sekolah. Ya, dan Bali sebagai destinasi utama di Indonesia yang favorit gitu ya, tentunya dari sisi kebutuhan energi atau peningkatan konsumsinya pasti bertambah. Tidak hanya dari BBM untuk transportasi darat, namun juga untuk kebutuhan maskapai dalam hal afturnya. Jalur akses masuk melalui Bali
tidak hanya dari domestik, juga mancanegara langsung mendarat di Bali. Itu tentunya juga kita antisipasi dengan jumlah peningkatan konsumsi yang perlu kita siapkan stoknya, begitu. Jadi sudah disiapkan ya, sudah ada kalkulasi, sudah ada perhitungannya, dan untuk stoknya itu sudah ready gitu ya. Berdasarkan dari tren-tren yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang dua masa tadi, hari raya besar keagamaan itu diantaranya adalah Ramadan Idul Fitri di pertengahan tahun ini, dan kemudian di penghujung tahun kita akan menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru yang tentunya tadi bertepatan dengan liburan anak sekolah. Jadi harapannya upaya yang kita coba membaca tren beberapa tahun ke belakang bisa kita antisipasi. Oke, intinya aman gitu ya. Pak Ahad, kalau bicara tentang bagaimana tadi juga BBM Subsidi kan stoknya sesuai kota ya sudah mulai menipis. Tapi saya juga ada sistem yang sudah dibangun oleh Pertamina, misalnya dengan QR code ya, untuk ini betul-betul supaya yang berhak lah yang mendapatkan subsidi. Nah, bagaimana aplikasinya di lapangan? Apakah masyarakat itu sudah paham dengan QR code itu, atau justru malah masyarakat sepertinya kebingungan untuk QR code BBM subsidi? Untuk penggunaan QR code sendiri, jadi begini, kembali lagi ke awal bahwa setiap jenis barang yang bersubsidi itu perlu adanya atensi dari berbagai pihak. Ya. Kami berupaya menjalankan amanah penugasan penyaluran distribusi energi bersubsidi dengan upaya tadi salah satunya adalah penerapan penggunaan QR code dalam transaksi biosolar atau solar bersubsidi di SPBU. Jadi memang pada saat ini kami sampaikan bahwa sudah seluruh transaksi masyarakat atau pengguna yang mau membeli biosolar di SPBU sudah harus wajib menggunakan QR code, menunjukkan barcode atau kode batang yang mereka tertera pada saat mendaftarkan di aplikasi. Nah, ini sebagai bentuk upaya Pertamina Patraniaga dalam mempersempit ruang gerak atau memperkecil peluang para pelaku atau oknum penyalahgunaan dan penyelewengan BBM bersubsidi khususnya biosolar. Karena memang dengan menunjukkan ini berarti nomor yang terregistrasi di kendaraannya pun dengan QR code yang dimilikinya ditunjukkan pada saat pengisian atau pembelian itu saling terkoneksi, terintegrasi. Jadi memang tidak bisa satu barcode itu digunakan untuk dua nomor polisi yang berbeda. Harapannya tadi agar pendataan pengisian yang di dalam angka tidak wajar, pengisian berulang oleh kendaraan yang sama itu juga sudah mulai bisa kita petakan. Jadi kita tahu siapa-siapa saja yang membeli di luar kewajaran, begitu. Jadi tidak ada kendala, artinya masyarakat karena sudah memang dipaksakan ya untuk mereka pakai QR code untuk beli biosolar itu ya. Betul, karena memang sudah kita tidak serta-merta kita terapkan, tapi juga melalui tahapan sosialisasi lebih dari setahun prosesnya, memang perlu waktu yang panjang, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini masyarakat sudah mulai terbiasa, khususnya biosolar ya. Karena memang itu yang kita coba upayakan betul untuk mempersempit ruang gerak para pelaku atau oknum penyalahgunaan dan penyelewengan BBM biosolar tadi, subsidi. Jadi memang karena biosolar itu paling sering ya mengalami penyelewengan gitu ya. Betul, karena dari sisi penggunaannya pun biosolar sangat luas ya. Bisa kendaraan alat berat untuk infrastruktur, untuk pertanian, untuk nelayan. Jadi bisa sangat luas. Harapannya masing-masing tadi kebutuhan juga sudah memiliki rekomendasi dari dinas terkait pertama itu, dan yang kedua memang yang sudah tidak berhak dalam artian memiliki kendaraan yang bermesin diesel dengan tahun-tahun keluaran terbaru dengan teknologi yang lebih canggih pun beralih menggunakan bahan bakar yang memang sesuai dengan teknologi yang dimiliki kendaraannya, supaya tadi tidak mengurangi hak masyarakat yang berhak menikmati subsidi. Itu ya, masyarakat yang berhak menikmati subsidi. Kadang-kadang yang tidak berhak yang banyak menggunakan itu ya Pak. Betul, ya mungkin kalau tadi ada antrian itu bisa jadi mungkin yang memperpanjang antrian juga bisa jadi salah satunya adalah antrian kendaraan pribadi yang masih ingin menikmati solar. Padahal mereka sudah nggak pakai biosolar ya. Bisa, kami harapkan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kendaraannya sendiri yang semakin canggih. Pak, sedikit tadi tentang stok yang agak berkurang gitu. Apakah ada siasat yang dilakukan oleh pihak? Apakah memohon penambahan kuota atau bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat atau seperti apa? Nah, saya coba jawab di sini bahwa terkait kuota yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Pertamina khususnya Patraniaga untuk didistribusikan kepada masyarakat ini juga berasal dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah kabupaten kota mengusulkan ke pemerintah provinsi berapa jumlah angka yang diperkirakan untuk kebutuhan tahun berikutnya. Jadi biasanya di akhir jelang triwulan 3 atau triwulan 4 di tiap tahun itu akan terjadi rapat konsolidasi untuk penyusunan usulan kuota. Nah, ini yang kemudian disampaikan ke tingkat provinsi dan provinsi kemudian menyampaikan ke pemerintah pusat melalui Dirjen Migas, Kementerian SDM maupun BPH Migas. Jadi memang kalau dari Pertamina kami mengantisipasi bahwa
kami secara rutin melaporkan jumlah realisasi bahwa setiap bulannya Pertamina Patraniaga sudah menyalurkan energi bersubsidi sebanyak sekian juta kiloliter misalkan seperti itu, atau kalau LPG sekian ribu metrik ton misalkan seperti itu. Jadi memang upaya kami menyampaikan itu adalah agar supaya pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi juga terinformasi dengan baik bahwa usulan yang mereka sampaikan dan disetujui oleh pemerintah pusat untuk disalurkan melalui Pertamina itu termonitor, baik sisa kuotanya, sekali lagi ini sisa kuota ya, bukan stok. Jadi kalau boleh saya sampaikan, stok biosolar bersubsidi di fuel terminal Sanggaran maupun integrated terminal Manggis itu ada dan tersedia, tidak kekurangan dalam kebutuhan. Tapi namun, kuotanya gitu ya, kuotanya sudah mendekati habis gitu ya. Jumlah angka yang ditugaskan untuk disalurkan ke masyarakat yang berhak melalui Pertamina. Jadi kalau misalnya dalam kondisi itu menhabis gitu stoknya, berarti pemerintah daerah yang harus mengusulkan dulu gitu ya? Betul. Baru Pertamina bisa menindaklanjuti gitu ya? Karena memang usulan awalnya berasal dari pemerintah daerah, kabupaten kota, dan kemudian ke pemerintah provinsi. Oke, itu ada aturan yang tegas itu. Oke, tahun 2024 gimana Pak Ahad? Kuotanya ada segala macam, apakah sudah dibicarakan, distribusinya gimana, seperti apa nanti ini 2024 kita? Sepengetahuan kami sudah tersampaikan ya usulan dari masing-masing provinsi ke pemerintah pusat bahwa kebutuhan di masing-masing daerah. Cuman memang itu akan menunggu keputusan berapa jumlah yang disetujui oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini nanti surat akan keluar melalui BPH Migas yang akan menentukan kuota masing-masing daerah sampai ke SPBU-nya berapa. Berapa jumlah literan ke masing-masing SPBU. Pak Ahad ini kan Jawa Timur ya? Jawa Timur, kemudian Bali, dan Nusa Tenggara. Apakah terjadi hanya di Bali ya, misalnya kayak antrean yang seperti itu? Apa di semua daerah? Biasanya daerah yang terjadi antrian itu pertama jalur lintas ya, utama jalur logistik ya, itu perlu kita perhatikan. Pun dari 109 SPBU di Bali yang menyediakan biosolar bersubsidi dari 205 ya, itu menyediakan solar bersubsidi, itu juga kami selalu persiapkan barang atau produk substitusinya seperti Dexlite ataupun Pertamina Dex. Jadi memang jika masyarakat yang butuh namun terbentur jumlah kuota misalkan begitu ya, kami sarankan beralih, apalagi pengguna kendaraan pribadi ya, selain kendaraan logistik ya, ataupun pengangkut masyarakat dalam jumlah besar, bis ataupun apa gitu ya. Harapan kami juga begitu, itu mengurangi beban subsidi sebenarnya. Oke, yang pribadi terutama ini. Betul. Pak Ahad ya. Pak, oke lah, kita sudah ada di ujung akhir. Mungkin dari Pak Ahad ada semacam himbauan, kemudian edukasi kepada masyarakat, karena tetap BBM ini kan barang yang sangat vital gitu ya. Kalau ini sampai langka, sampai habis, ya bisa ekonomi kita bisa stuck. Mungkin ada himbauan untuk harapannya Pertamina selalu siap bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam berupaya untuk menyalurkan energi bersubsidi baik BBM maupun LPG agar lebih tepat sasaran. Dan harapan kami juga bagi masyarakat yang memang sudah tidak tidak dalam haknya menggunakan subsidi, sudah mampu, sudah menggunakan kendaraan yang juga secara harga lebih mahal ataupun teknologi lebih canggih, silakan beralih menggunakan BBM yang non subsidi. Dan juga kami harapkan kami mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam bertransaksi di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, karena memang dengan kemudahan di era yang sama-sama kita lewati kemarin pandemi, masyarakat mampu beralih shifting budaya dari menggunakan uang tunai menjadi cashless. Nah, budaya ini yang coba kita sambut, kita coba lanjutkan dengan membiasakan penggunaan transaksi menggunakan aplikasi My Pertamina di SPBU, tentunya dengan berbagai macam program promo, diskon per liter, kemudian undian-undian berhadiah di akhir tahun, mengumpulkan poin sebanyak itu. Jadi harapan kami benefit yang diterima oleh para pengguna produk-produk non subsidi ini juga semakin banyak. Selain kualitas produknya yang lebih bagus dibanding yang subsidi ya. Intinya bagaimana yang bersubsidi hanyalah untuk yang berhak gitu ya. Kemudian yang lebih mampu gunakanlah BBM yang non subsidi gitu. Betul. Intinya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ahad atas waktunya dan memberikan kita keterangan, penjelasan tentang stok BBM dan lain sebagainya, terutama juga tentang edukasi bagaimana kita menghemat penggunaan BBM bersubsidi, karena ini bagian dari juga menghemat ekonomi negara ya, sehingga ekonomi kita bisa berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.